Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Aryani. Saya dari mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berkaitan dengan Big Data, di mana yang pertama-tama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini, Big Data bertujuan untuk menentukan akar penyebab kegagalan, masalah dan kegagalan secara real-time. Big Data dapat membantu dalam mendefinisikan dan menganalisis suatu masalah, yang kemudian digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam penyimpanan Big Data. Kemudian kita mempunyai 3 materi. Yang pertama ada konsep dasar Big Data. Nah, konsep dasar Big Data ini dengan secara rinci, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar dan sulit dikelola baik yang berstruktur maupun tidak berstruktur. Big Data juga dikenal sebagai kumpulan data yang besar dan kompleks yang terus bertambah setiap waktu secara sederhana. Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat, menganalisa, dan mengolah jumlah data yang besar dan data setiap harinya. Konsep berdata, Big Data memiliki konsep untuk mengumpulkan seluruh data yang dihasilkan dan kemudian mengelolanya dengan tepat agar menghasilkan sebuah nilai yang diharapkan. Yang pertama itu integrasi Big Data. Integrasi data merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data yang telah dibuat, yang akan menjadi Big Data. Data tersebut akan tercatat pada sistem untuk kemudian menjadi materi untuk masuk ke proses selanjutnya. Contohnya data website pada toko online yang berasal dari pendaftaran akun baru, daftar wishlist, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengolahan data. Seluruh data yang dihasilkan harus bisa dikelola dengan benar, baik saat proses penyimpanan maupun saat data akan diakses kembali. Maka dari itu, kamu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar serta bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Biasanya penggunaan website dengan layanan hosting yang sesuai akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan aktivitas data bagi suatu perusahaan. Nantinya, data pada website tersebut akan dipilah ke dalam sistem penyimpanan supaya mudah ditemukan ketika membutuhkannya. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Terakhir adalah analisis data, yaitu semua data yang telah disimpan akan dikelompokkan sesuai jenisnya. Dapat kamu gunakan untuk kebutuhan selanjutnya, misalnya riwayat belanja toko online yang ada di tokomu. Data ini bisa menjadi informasi produk, apa saja yang dicari dan layak kita tawarkan kepada konsumen tersebut. Sedang berjalan, dengan begitu produk-produk yang akan ditawarkan bisa relevan dengan apa yang konsumen itu butuhkan. Kemudian jenis Big Data itu yang pertama ada data terstruktur. Data ini mengacu pada data yang telah disimpan secara berurutan dan sistematis. Umumnya, data ini disusun dalam bentuk Excel atau spreadsheet. Jenis data terstruktur jauh lebih mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database yang menggunakan algoritma mesin pencari sederhana. Data terstruktur yang dibuat mencakup seluruh data yang terjadi pada setiap aktivitas yang menggunakan internet. Contohnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam tautan di internet atau situs e-commerce, penjual perusahaan, data diri karyawan atau data pelanggan. Nah, aktivitas itulah yang menjadi sebuah data dan dapat kamu gunakan untuk mengetahui semua perilaku aktivitas konsumen. Kemudian yang kedua ada data tidak terstruktur. Selanjutnya, data tidak terstruktur ini memiliki bentuk yang tidak sistematis dan teratur, serta tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanannya sehingga sulit untuk membaca dan menganalisis data jenis ini. Umumnya, data tidak terstruktur memiliki beberapa sumber dan kombinasi data seperti gambar, teks, video, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menganalisisnya kamu perlu melakukan pengolahan data secara manual. Kemudian yang ketiga, data semi terstruktur. Pada jenis data ini, area data yang terstruktur dan tidak terstruktur tampak sama. Hal ini disebabkan karena sebagian besar data yang semi terstruktur terlihat seperti data tidak terstruktur. Jenis data ini memiliki diklasifikasikan namun tetap mengandung informasi penting. Misalnya, dokumen dengan kata kunci yang biasa digunakan untuk mengolah dokumen dengan mudah. Adapun contoh data yang termasuk dalam jenis data ini adalah JSON, CSV, dan XML. Kemudian kita membahas karakteristik Big Data. Sebuah data yang dapat disebut dengan Big Data apabila memenuhi karakteristik Big Data itu sendiri. Lalu apa saja karakteristiknya? Yang pertama ada volume. Sesuai dengan nama
karakteristik dari big data adalah jumlah data yang sangat besar, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan platform yang mengelolanya, termasuk transaksi, perangkat pintar, video, peralatan industri, gambar, audio, media sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada velocity. Selain volume, kecepatan atau velocity big data adalah suatu kecepatan data saat data tersebut diterima dan bahkan saat data akan langsung digunakan. Proses ini dapat berlangsung secara instan dan real time dengan bantuan koneksi internet. Kemudian yang kedua ada variety. Variety yang dimaksud adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih terstruktur dan numerik. Namun dengan perkembangan data yang terjadi, ada pula data yang belum memiliki struktur seperti email, audio, video, dan data transaksi keuangan. Kemudian yang keempat ada veracity. Veracity atau kebenaran data merupakan tingkat akurasi dari informasi yang diberikan oleh sebuah set data. Dengan tingkat kebenaran data yang baik, maka keputusan yang diambil dengan mengolah data tersebut akan menghasilkan data yang maksimal. Kemudian yang terakhir ada value. Yang terakhir value ini atau nilai adalah makna suatu data. Data tersebut melalui proses pengolahan, suatu data akan dianggap bernilai apabila informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan bisnis yang baik. Dan di sini kita memiliki materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini yaitu teknologi dan alat dalam big data. 4 jenis teknologi big data atau alatnya, alat manajemennya. Teknologi big data dapat dikategorikan menjadi 4 jenis utama: penyimpanan data, penambangan data, analisis data, dan visualisasi. Baik kita bahas 4 jenis teknologi big data ini. Yang pertama, penyimpanan big data. Teknologi big data yang menangani penyimpanan data memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, dan mengelola big data. Teknologi ini terdiri dari infrastruktur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, sehingga diakses sebagian besar platform menyimpan data kompatibel dengan program lain. Dua alat yang digunakan adalah Apache Hadoop dan MongoDB. Apache Hadoop ini adalah alat big data yang paling banyak digunakan. Apache adalah platform perangkat lunak sumber terbuka yang menyimpan dan memproses big data dalam lingkungan komputasi terdistribusi di seluruh klaster perangkat keras. Distribusi ini memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat. Kerangka kerja ini dirancang untuk mengurangi big data kesalahan dalam diskalakan dan memproses semua format data. Kemudian MongoDB adalah basis data NoSQL yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar menggunakan pasangan kunci nilai unit data besar. MongoDB mengkategorikan dokumen ke dalam koleksi. MongoDB ditulis dalam bahasa C++, JavaScript dan merupakan satu basis data paling populer karena dapat mengelola dan menyimpan data tak terstruktur dengan mudah. Kemudian yang kedua ada penambangan big data. Penambangan big data mengekstraksi pola dan tren berguna dari data mentah. Teknologi big data seperti RapidMiner dan Presto dapat mengubah data terstruktur dan tidak terstruktur menjadi informasi yang dapat digunakan. RapidMiner adalah alat penambangan data yang dapat diakses digunakan untuk membangun model prediktif. Alat ini memanfaatkan kedua peran sebagai kekuatan, yaitu memproses dan menyiapkan data serta membangun model pembelajaran mendalam dan mesin. Model menyeluruh memungkinkan kedua fungsi tersebut untuk memberikan dampak di seluruh organisasi. Kemudian yang ketiga ada analisis big data. Analisis big data ini teknologi digunakan untuk membersihkan dan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendorong keputusan bisnis. Langkah berikut setelah penambangan data adalah saat pengguna menjalankan algoritma, model, dan analisis prediksi menggunakan alat seperti Average, Spark, dan Spark. Average Spark adalah alat big data yang populer untuk analisis data karena cepat dan efisien dalam menjalankan aplikasi. Spark lebih cepat daripada Hadoop karena menggunakan random access memori RAM, alih-alih disimpan dan diproses secara batch melalui MapReduce. Spark mendukung berbagai macam tools dari query analisis data. Splunk adalah alat analisis big data populer lainnya untuk memperoleh wawasan dari kumpulan data besar. Alat ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan grafik
bagian laporan untuk mengembangkan Facebook mendalam query analitik terhadap kumpulan data besar mereka. Mesin ini tersedia secara luas. Satu query pada resto dapat menghubungkan data dari berbagai sumber dalam satu organisasi dan melakukan analitik pada data tersebut. Kemudian yang keempat ada visualisasi data. Nah, teknologi berdata dapat digunakan untuk membuat visualisasi yang menunjukkan dari data dalam peran yang berorientasi pada data ini. Visualisasi data merupakan keterampilan yang bermanfaat untuk menyajikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan demi profitabilitas dan operasi bisnis untuk menceritakan kisah yang berdampak dengan grafik sederhana. Yang pertama itu ada Tableau. Tableau adalah alat yang sangat populer dalam visualisasi data karena alat membuka drag and drop-nya memudahkan pembuatan diagram pie, diagram batang, diagram kotak, diagram Gantt, dan banyak lagi. Ini adalah platform aman ya, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi visualisasi dan dashboard secara real time. Kemudian yang kedua ada Looker. Looker adalah alat intelijen bisnis BI yang digunakan untuk memahami analisis big data dan kemudian membagikan wawasan tersebut dengan tim lain. Bagian grafik dan dashboard dapat dikonfigurasi dengan query seperti memantau keterlibatan merek mingguan melalui analisis media sosial. Nah, kemudian alat manajemen big data. Mana yang harus kita gunakan? Nah, dengan menggunakan alat manajemen big data, analisis big data, kita dapat memanfaatkan banyak fungsi bawaan. Daripada harus mendesainnya dari awal, ini tidak hanya mempercepat nilai yang kita peroleh dari analitik big data, tetapi kita juga mendapatkan wawasan berkualitas lebih baik dalam waktu singkat. Berikut ini adalah beberapa alat analisis data yang banyak digunakan. Yang pertama ada server informasi IBM InfoSphere. Ini adalah platform integrasi data yang terdiri dari serangkaian produk yang terkait dengan analitik data. Platform ini memiliki kemampuan pemrosesan paralel masif MVV yang dapat memberikan platform yang sangat scalable dan fleksibel untuk memproses berbagai jenis volume data. Kemudian materi ketiga kita itu membahas tentang analisis dan visualisasi big data. Nah, apa itu visualisasi big data? Visualisasi data merupakan penampilan grafis berupa informasi dan data dengan mengaplikasikan elemen visual layaknya bagan peta dan grafik. Visualisasi data mengakomodasi cara yang bisa diakses guna memeriksa dan meneliti pola, tren, dan outlier pada data. Tidak hanya itu, visualisasi ini menawarkan metode terbaik untuk pegawai dan pengusaha guna menampilkan data secara non-teknik kepada klien guna meminimalisir kesulitan interpretasi. Visualisasi data merupakan salah satu proses data scan yang mengungkapkan permodelan data dalam bentuk chart. Visualisasi data juga merupakan faktor dari data presentation arsitektur DVA yang lebih besar dengan tujuan agar mengidentifikasikan pengelolaan dan pengiriman data dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Berdasarkan data Wayzone, 8 dari 10 orang lebih tertarik dan mudah menyerap suatu informasi secara visual pada lingkungan bisnis. Pengaplikasiannya, visualisasi data akan sangat menolong peningkatan bisnis yang telah berjalan ya. Hal ini disebabkan pembuatan keputusan suatu perusahaan ditentukan oleh data yang didapat pada dunia big data. Sarana dan teknologi visualisasi data sangat penting guna mengukur informasi dengan kapasitas yang besar dan mengambil keputusan berdasarkan data. Kemudian kita akan membahas pentingnya visualisasi data untuk big data dan analitik big data. Pentingnya visualisasi data ini untuk membantu individu dalam melihat, mengelola, dan memahami data yang baik sedikit hingga kompleks. Visualisasi yang tepat bisa membawa semua kalangan untuk memahami data terlepas ya dari tingkat keahlian masing-masing individu. Semua bidang STIM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Math memperoleh manfaat dari memahami data. Visualisasi data juga dapat menjadi salah satu skill profesional yang bermanfaat untuk meningkatkan. Penggunaan visualisasi data semakin berpotensi untuk membantu pengambilan keputusan.
Sebagaimana masa big data telah berkembang, visualisasi menjadi sarana utama dalam menganalisis triliunan berbasis data yang diciptakan setiap hari. Visualisasi data menolong penyajian cerita dengan mengkurasi data ke bentuk yang lebih gampang dipahami dan sesuai dengan tren serta clear. Visualisasi yang baik merupakan visualisasi yang menyajikan suatu cerita, menghilangkan noise dari data yang merangkum informasi yang bermanfaat. Langkah pembuatan visualisasi data yang pertama itu menentukan tujuan. Prinsip pertama adalah dalam pembuatan data visualisasi adalah menentukan tujuan dari visualisasi data dengan variabel apa saja yang ingin disajikan atau dipresentasikan pada visualisasi tersebut. Langkah ini akan menolong untuk memutuskan jenis visualisasi data yang ingin diaplikasikan ya. Kemudian kedua ada pemilihan tipe. Pemilihan tipe visualisasi merupakan langkah lanjutan setelah penentuan tujuan dilakukan visualisasi. Pemilihan tipe visualisasi data yang dapat digunakan untuk menggambarkan data dengan jelas. Jenis data dan informasi yang akan ditampilkan merupakan pertimbangan utama dalam proses ini. Ketiga ada pengumpulan data. Setelah memiliki tipe visualisasi, pengumpulan data yang akan dimanfaatkan dalam memvisualisasikan data dapat diperoleh melalui berbagai sumber, contohnya database, spreadsheet. Ketiga ada membersihkan dan format data. Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, web developer dapat membersihkan dan memformat data untuk membuktikan jika data tersebut tersusun dengan baik dan siap untuk diaplikasikan pada visualisasi data. Yang keempat, visualisasi data. Pembuatan visualisasi data dapat dilakukan dengan menggunakan tools menunjukkan seperti Excel, Python, dan Tableau. Hal ini berguna untuk menekan akurasi data beserta visualisasinya. Adapun prinsip desain yang harus diperhatikan seperti size, font, warna, dan grafik, memberikan konteks pada data yang secara visual, komponen yang warna yang tepat, pemilihan judul yang dapat memberikan informasi yang bertuju, serta pemberian label dan numerik yang jelas. Kemudian yang kelima ada interpretasi. Nah, kemudian berikut penjelasan dari saya ya tentang materi big data ya. Di sini saya juga mempunyai 3 materi. Nah, secara lengkapnya kita simak secara bagus ya materi-materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan pendengarannya terhadap materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.